Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya Mandala di channel podcast Horror Reborn. Pukul 7 malam, Aina baru saja pulang ke rumahnya. Sementara itu di depan pintu rumah, terlihat ibunya sedang berdiri dan menunggu kehadirannya. Terbukti dengan perempuan parubaya itu yang langsung mendekat ke arah putrinya saat melihat Aina berjalan mendekat. "Aina, kamu dari mana saja, nak? Ibu khawatir sekali denganmu. Kenapa tak memberi kabar dulu pada ibu?" Bu Ratna yang cemas pun langsung memberondong Aina dengan berbagai pertanyaan. Dia tidak memedulikan putrinya yang mungkin saja sedang kelelahan setelah pulang sekolah. "Bu, Aina capek. Ibu jangan tanya-tanya dulu boleh?" sahut Aina. Gadis itu kemudian langsung menerobos masuk ke dalam rumah, mengabaikan tatapan dari ibunya yang menatapnya dengan tatapan tak percaya. Iya, Bu Ratna tak percaya apabila putrinya bisa bersikap seperti itu, sebab selama ini yang dia lihat, Aina selalu bersikap baik dengan siapapun. Tapi kenapa yang dia lihat hari ini berbeda? Sikap Aina malam ini entah kenapa terasa sedikit kurang sopan. Sudahlah. Mungkin Aina memang sedang kelelahan sekarang, pikir Bu Ratna, tak ingin memperpanjang masalah yang ada. Bukankah yang terpenting sekarang Aina sudah pulang dan dia tidak lagi merasa cemas seperti sebelumnya? Perempuan itu bergegas ikut menyusul putrinya, masuk ke dalam rumah, kemudian menutup pintu lalu menguncinya. Malam ini mereka sudah tidak punya lagi kepentingan untuk keluar dari rumah. Jadi lebih baik dikunci saja. Duduk di kursi ruang tamu, samar-samar Bu Ratna mendengar suara air yang mengalir dari dalam kamar mandi. Mendengar hal itu, Bu Ratna pun memilih mengurungkan niatnya untuk duduk santai sebentar. Dia segera beranjak menuju dapur dan memanaskan kembali makanan yang telah dingin di meja makan. Bu Ratna tahu setelah mandi nanti Aina pasti akan merasa lapar. Karena itulah Bu Ratna memilih untuk menghangatkan makanan yang dia masak itu agar nanti saat Aina memakannya akan terasa enak sebab masih hangat kembali. "Ibu masak apa?" tanya Aina tepat setelah Bu Ratna selesai memanaskan masakannya dan menghidangkannya di atas meja. Dengan senyum mengembang sempurna di kedua sudut bibirnya, Bu Ratna pun menjawab, "Ibu cuma masak oseng tempe sama opor ayam, Aina. Ayo makanlah, sudah ibu hangatkan kok." Bu Ratna memperlakukan Aina dengan sangat baik, melayani anak gadisnya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Dia seolah melupakan kejadian beberapa saat lalu saat mendapati Aina pulang setelah hari gelap, pun dengan pertanyaannya yang hingga kini masih belum mendapat jawaban dari Aina. Bu Ratna memilih untuk diam saja tanpa bertanya lagi. Pikirnya nanti saja menunggu Aina bercerita sendiri. Hari demi hari telah berlalu, tapi perangai Aina tetap saja tidak berubah. Bahkan sekarang anak itu bisa pulang pukul 9 malam. Perlahan mulai timbul pertanyaan dalam benak Bu Ratna tentang apa yang dilakukan oleh anak gadisnya itu hingga dia bisa pulang pada pukul 9 malam seperti itu. Bukankah seharusnya jam pulang anak kelas 2 SMA adalah di antara jam 2 sampai jam 3 sore? Lalu kenapa Aina bisa pulang sampai jam 9 malam? Apa saja yang dilakukan oleh anak itu di luar sana? "Aina, sebenarnya apa yang kamu lakukan di luar sana sampai pulang malam seperti ini?" tanya Bu Ratna. Saat itu dia sudah terlalu merasa penasaran dengan apa saja yang dilakukan putrinya di luar sana hingga malam seperti ini, sampai pada akhirnya dia pun menanyakannya pada Aina. "Tidak apa-apa kok, Bu. Aina hanya ingin bermain dan menghabiskan waktu saja di luar. Tidak macam-macam kok," sahut Aina terdengar sedikit ketus. "Aina, ibu tahu kamu tidak macam-macam di luar sana.
Tapi sebagai seorang gadis, tidak seharusnya kamu keluar hingga malam seperti ini. Apa tanggapan orang-orang tentangmu nanti? Apalagi kamu keluyuran masih menggunakan pakaian seragam sekolah seperti itu. Aina, pikirkan masa depanmu juga, nak. Ucap Bu Ratna mencoba menasihati anaknya. Bu, kalau ibu percaya sama Aina, seharusnya ibu tidak mempermasalahkan itu dong. Jawab Aina. Aina, bukan maksud ibu seperti itu. Tapi ibu hanya, sudahlah Bu. Aina capek dan mau istirahat. Belum sempat Bu Ratna menyelesaikan ucapannya, Aina lebih dulu memotong ucapannya dan kemudian berjalan meninggalkannya. Sementara itu Bu Ratna hanya bisa menatap kepergian putri satu-satunya itu dengan tatapan sayu dan hela nafas panjang. Satu tangannya pun terangkat dan mengelus dadanya. Ya Tuhan, tolong sabarkan aku dalam menghadapi sikap anakku itu, gumamnya. Pagi harinya, Bu Ratna kembali mencoba mendekati Aina kembali, bermaksud untuk menasihati anaknya itu agar nanti tidak lagi pulang malam. Aina, panggil Bu Ratna saat mereka sedang duduk di meja makan. Aina tak menjawab. Hanya kedua matanya saja yang menatap ibunya dengan sorot bertanya. Nanti jangan pulang terlambat lagi ya nak, ucap Bu Ratna. Bu Ratna terlonjak kaget saat tiba-tiba Aina meletakkan sendok dan garpu di tangannya di atas meja. Suaranya begitu keras hingga membuatnya sangat-sangat terkejut. Ibu kenapa sih gak percaya banget sama Aina? Kan Aina sudah bilang Aina keluar itu cuma pengen dapat suasana baru saja, Bu. Aina gak macam-macam di luar sana, pekik Aina di hadapan ibunya. Ibu percaya sama kamu, Aina. Ibu hanya takut kamu kenapa-napa kalau kamu masih di luar saat malam hari. Kamu itu perempuan, Aina. Wajar kalau ibu cemas dan menyuruhmu lekas pulang setelah selesai jam sekolah, sahut Bu Ratna berusaha sekuat mungkin untuk tidak meninggikan suaranya di hadapan Aina. Dia tahu putrinya itu sedang diliputi amarah, tapi menanggapinya dengan amarah juga itu bukanlah sesuatu yang baik. Karenanya Bu Ratna harus bisa menahan emosinya di hadapan Aina. Semua itu hanya demi amarah anaknya itu bisa segera mereda. Sayang, bukannya mereda, Aina justru malah meninggalkan meja makan, berjalan dengan mengentakkan kaki, mengambil tasnya, lalu berangkat pergi ke sekolah. Saat itu juga Bu Ratna mengambil oksigen dengan begitu rakus dan kemudian mengembuskannya perlahan. Ibu mana yang tidak sakit hati dengan sikap anaknya jika seperti itu? Namun Bu Ratna memilih untuk melupakan saja kejadian di meja makan pagi ini, menganggap semuanya tidak pernah terjadi dengan harapan esok Aina akan kembali seperti semula. Ingin rasanya Bu Ratna menyelidiki semua yang terjadi pada anaknya akhir-akhir ini. Tapi kesibukan yang dia jalani memaksanya harus menghapus keinginan itu. Bu Ratna begitu sibuk mencari nafkah untuk menghidupi Aina, memenuhi kehidupan mereka, dan juga sesekali mengirim uang untuk nenek Aina di kampung. Karenanya Bu Ratna sama sekali tak memiliki waktu untuk menyelidiki apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan Aina kecilnya. Tetapi harapan Bu Ratna tampaknya sama sekali tidak terwujud. Setiap hari Aina semakin tampak sibuk dengan dunianya sendiri. Bahkan sudah berulang kali nasihat dia berikan untuk putrinya itu, dan semua nasihat yang keluar dari mulutnya hanyalah masuk telinga kanan lalu keluar lewat telinga kiri. Bu Ratna bahkan sudah merasa begitu bingung bagaimana lagi menasihati Aina yang sudah kelewat bebal itu. Dinasihati dengan cara baik-baik, malah dia menganggap dirinya tidak diberi kepercayaan oleh Bu Ratna. Lalu harus bagaimana lagi aku menasihatinya? Gumam Bu Ratna. Sampai kemudian, tiba-tiba saja Bu Ratna terpikir untuk memindahkan saja sekolah Aina ke desa,
tempat di mana neneknya tinggal di sana. Iya, sepertinya anak itu memang harus segera dipindahkan ke desa agar tidak semakin berbuat sesuka hatinya. Bu Ratna, dia adalah seorang single parent. Sejak pagi hingga malam, dia bekerja keras mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan Aina. Sementara Aina adalah seorang remaja berusia 17 tahun yang masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Masa-masa di mana para remaja sangat suka mengeksplorasi semua hal baru dalam hidupnya. Hanya saja Bu Ratna tidak bisa tenang melihat perubahan Aina dalam waktu secepat itu. Aina yang tiba-tiba selalu pulang malam dan membuat Bu Ratna begitu cemas dengan putrinya. Akibat seringnya Aina pulang malam, gadis itu pun akhirnya jatuh sakit. Selama 2 hari, dia hanya berbaring dan beristirahat di dalam kamarnya. Aina hanya keluar untuk mandi dan makan saja. Selebihnya dia mengurung dirinya di dalam kamar. Kesempatan itu digunakan oleh Bu Ratna untuk mengurus kepindahan Aina ke desa, termasuk memindahkan sekolah anaknya di sana. Keputusannya sudah bulat. Dia tidak ingin Aina semakin membangkang dan tidak bisa dinasihati apabila dia terus berada di sini. Selain itu, Bu Ratna juga takut kalau Aina justru akan masuk ke dalam pergaulan bebas yang hanya akan menimbulkan dampak buruk untuknya. Berbagai pertimbangan telah dilakukan oleh Bu Ratna, sampai akhirnya dia memilih untuk tetap memindahkan Aina ke desa. Tidak peduli Aina sendiri akan menerima dengan lapang dada atau justru memberontak seperti yang dia pikirkan. Aina, kemarilah. Ada sesuatu yang ingin ibu bilang padamu. Bu Ratna memanggil Aina sore itu. Tak ada firasat apapun dalam hati Aina. Dia hanya berpikir bahwa ibunya itu hanya akan kembali menasihatinya dengan berbagai wejangan yang sudah berulang kali dia dengar. Namun ternyata apa yang dia dengar dari mulut Bu Ratna saat itu benar-benar membuatnya terkejut. Nyaris tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh sang ibu. Aina, ibu sudah mengurus kepindahan sekolahmu ke desa. Esok kamu harus berangkat dan di sana kamu akan tinggal bersama nenek. Dek, Aina benar-benar terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Bu Ratna. Gadis itu tidak pernah berpikir apa yang dia lakukan ini akan berakibat seperti ini. Apa ibu benar-benar akan memindahkan aku ke desa? Aina menatap Bu Ratna dengan tatapan sayunya, seolah di sana dirinya lah yang menjadi korban. Padahal semua itu tidak akan pernah terjadi andai dirinya mau mendengar perkataan Bu Ratna, ibunya. Sayangnya, Aina terlalu keras dengan pendiriannya sendiri, menganggap semua yang dia lakukan itu benar tanpa mau mendengar perkataan orang lain. Iya Aina, ibu pikir memindahkan kamu ke desa itu adalah keputusan yang terbaik. Setidaknya di sana kamu tidak akan lagi keluyuran saat malam, ucap Bu Ratna sambil menatap mata Aina. Jadi setelah ibu tidak mempercayaiku, sekarang ibu mau mengusirku? Ibu tidak lagi mau mengurusku dan ibu membuangku, benar kan? Aina semakin berani menatap Bu Ratna dengan tatapan tajam. Tidak peduli sekalipun perkataan yang terucap dari mulutnya melukai perasaan wanita yang telah melahirkan dan membesarkannya dengan susah payah. Terserah kamu mau bilang apa Aina. Ibu melakukan semua ini demi kebaikanmu. Terserah kamu menganggap ibumu ini seperti apa. Bu Ratna bangkit dari duduknya, hendak melangkah untuk kembali masuk ke dalam kamarnya. Namun baru saja dia berdiri, satu tangannya merogoh saku celana yang dia kenakan, mengambil sesuatu dari sana dan kemudian meletakkannya di atas meja sambil berkata, "Mau tidak mau, kamu harus tetap berangkat ke desa besok. Ibu sudah siapkan tiketnya. Bersiaplah dan besok ibu akan mengantarmu ke terminal." Suara daun pintu yang ditutup menjadi suara terakhir yang didengar Aina
sebelum Bu Ratna benar-benar lenyap dari pandangan. Pada akhirnya, dengan perasaan yang begitu kacau, Aina mengambil tiket bus di atas meja, menatapnya sebentar, lalu membawanya masuk ke dalam kamar. Sampai di kamar, Aina langsung meletakkan selembar kertas itu di atas meja belajarnya, lalu mulai mengemasi barang-barangnya. Aina memasukkan satu demi satu pakaian miliknya ke dalam koper. Setelah itu, memasukkan lagi buku-buku belajarnya ke dalam tas yang berbeda. Usai menyiapkan semuanya, Aina lantas segera tertidur. Tidak ada lagi air mata yang menetes di pipinya. Gadis itu sudah mulai menerima keputusan Bu Ratna untuk memindahkan dirinya ke desa. Walaupun dalam pikirannya, Aina masih tetap kekeh menganggap Bu Ratna telah membuangnya. Singkat cerita, Aina akhirnya tiba di desa tempat neneknya berada. Tetapi setelah dia sampai dan tinggal di desa, kelakuannya justru semakin menjadi. Aina menjadi gadis yang sangat sulit untuk diatur. Bahkan dia seringkali membohongi neneknya agar diperbolehkan keluar dari rumah. Aina, kamu boleh melakukan apa saja di sini. Tapi ingatlah satu hal. Kamu tidak boleh mengambil apapun yang berkaitan dengan hutan larangan. Apapun itu, meskipun hanya sebuah gambar tentang flora dan fauna yang ada di sana, bahkan gambar pohon sekalipun. Kamu paham kan? Aina hanya menganggukkan kepalanya, merasa bosan dengan apa yang selalu neneknya itu katakan hampir setiap hari. Iya, Nek. Aina paham kok. Lagi pula untuk apa juga mengambil foto hutan? Tidak ada gunanya, sahut Aina. Yang terpenting mengiyakan saja dulu ucapan nenek. Masalah akan ditepati atau tidak, itu urusan nanti, pikir Aina. Sama seperti saat dinasihati oleh Bu Ratna, Aina pun sama saja, selalu tak menganggap serius apa yang dikatakan oleh orang-orang di dekatnya. Kehidupan Aina di desa itu terus berjalan. Hingga tak terasa, Aina sudah berada di desa itu selama hampir 1 bulan lamanya. Aina, hari ini kamu libur sekolah kan? Aina menganggukkan kepalanya mendengar pertanyaan Bude Emi, seorang perempuan yang merupakan kakak tertua dari ibunya. Bude Emi memang tinggal di desa dan bertani. Gadis itu membenarkan bahwa esok hari dia memang libur sekolah karena weekend. Jadi bukan hanya dia seorang saja yang mendapat libur, melainkan seluruh siswa yang bersekolah. Iya Bude, memangnya kenapa? Tidak apa, Bude hanya ingin mengajakmu pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Siapa tahu kamu bosan di rumah, ucap Bude mengutarakan niatnya. Aina yang memang saat itu sudah merasa bosan di rumah pun dengan senang hati menerima tawaran Bude Emi. Kesempatan untuk keluar, pikirnya. Tentu saja aku mau Bude. Sebentar, aku mau ambil telepon genggamku terlebih dahulu. Aina langsung berlari ke dalam kamarnya, bahkan sebelum Bude Emi menjawab ucapannya. Tak lama kemudian, Aina terlihat kembali ke depan menghampiri Bude Emi dengan sebuah telepon genggam canggih yang berada di dalam genggamannya. Mereka memulai perjalanan hari itu dengan penuh semangat. Tidak ada firasat apapun yang menghampiri mereka. Bahkan mereka masih terlibat perbincangan saat melangkah ke tempat tujuan mereka, yakni di pinggir hutan. Bude, bukankah sekarang sudah musim kompor gas? Lalu kenapa di desa ini masih saja banyak yang menggunakan tungku api dengan bahan bakar kayu bakar? Bukankah itu sama saja dengan menyulitkan diri sendiri? Bude Emi terkekeh pelan mendengar pertanyaan yang terlontar dari mulut Aina. Setelahnya dia menjawab, menurutmu sendiri bagaimana? Kamu pasti sudah merasakan rasanya nasi yang dimasak di atas kompor atau alat modern lainnya. Lalu menurutmu bagaimana perbandingannya dengan nasi yang dimasak dengan tungku seperti di rumah nenek? Bukannya langsung memberi jawaban, Bude Emi
justru menimpali pertanyaan Aina dengan pertanyaan yang lainnya. Entah kenapa aku merasa nasi yang dimasak di rumah nenek jauh lebih enak, padahal beras yang digunakan sama saja. Apa itu yang menjadi alasannya? Benar, nasi yang dimasak di atas tungku api itu rasanya jauh lebih enak dan pulen. Karena itulah warga desa ini masih banyak yang memasak menggunakan tungku dengan bahan bakar kayu bakar. Sebab semua masakan yang dimasak di atasnya akan memiliki rasa yang jauh lebih nikmat. Sebelum sampai di tepi hutan yang menjadi tempat mereka mengambil kayu bakar, Bude Emi lebih dulu mengajak Aina ke sebuah hamparan tanah yang menjadi bagian milik ibunya. Ibumu memang mendapatkan bagian tanah dari orang tua kami. Hanya saja karena Ratna tidak pandai bertani sebab sudah terbiasa merantau sejak masih muda, membuatnya memutuskan untuk menyuruh orang lain mengurusi tanah itu agar dikelola orang lain dengan sistem bagi hasil. Lihatlah, sekarang tanah milik ibumu ini tumbuh dengan subur dengan tanaman karet yang ada di atasnya. Aina tak lagi fokus dengan semua yang dikatakan oleh Bude Emi. Gadis itu justru sibuk memotret semua objek yang dapat dilihat oleh matanya menggunakan kamera telepon genggam miliknya. Sampai pada akhirnya Aina melihat sebuah pohon tua yang terlihat menyeramkan. Tapi ternyata apa yang ada di pikiran Aina saat ini sangatlah berbeda. Pohon itu pasti bisa menjadi sumber daya tarik para pengikut di akun Instagramku. Tanpa berpikir panjang atau menghiraukan larangan yang sudah sering kali diingatkan oleh nenek di rumah, Aina langsung saja memotret pohon tersebut sebagus mungkin, lalu mengunggahnya di akun media sosialnya. Selesai dengan tujuan mereka pergi ke sana, Bude Emi dan Aina akhirnya kembali ke rumah. Sampai di rumah, Aina langsung mandi dan membersihkan tubuhnya. Setelah itu, dia merebahkan tubuhnya di atas kasur lantai di depan televisi. Sedangkan ponsel miliknya sedang diisi daya, sehingga membuatnya memutuskan untuk menonton televisi saja. Singkat cerita, hari sudah mulai gelap. Nenek pun lantas mengajak Aina untuk makan bersama. Keanehan pertama ternyata terjadi di malam itu, di mana Aina merasa punggungnya terasa begitu berat. Namun Aina tak berpikir macam-macam saat itu. Dia hanya menganggap dirinya sedang kurang enak badan dan kemudian memutuskan untuk tidur, berharap setelahnya tubuhnya akan terasa lebih segar. Baru saja memejamkan mata, Aina langsung bermimpi dirinya didatangi oleh beberapa sosok perempuan berbaju hitam. Dalam mimpinya, sosok itu meminta Aina untuk mengikutinya. Anehnya, Aina seperti sedang terhipnotis hingga dia mengikuti para perempuan aneh itu begitu saja. Aina dibawa ke suatu tempat dan dia dihadapkan pada seorang perempuan berwajah cantik namun pucat yang mengenakan sebuah kebaya hitam panjang. Sosok itu menatap Aina dengan tatapan tajam dan penuh amarah. "Kau seharusnya menjaga sopan santun dimanapun kau berada, Nona. Sekarang kamu harus dihukum dan ditahan di sini untuk beberapa waktu sebagai hukuman untuk kelancangan yang telah kamu lakukan." Keesokan harinya, seluruh desa dikejutkan dengan kabar hilangnya Aina oleh laporan dari nenek Aina pada kepala desa. Warga pun langsung sigap untuk mencari keberadaan Aina di seluruh penjuru desa. Namun tetap saja mereka tak berhasil menemukan Aina. "Halo Ratna, apakah Aina ada pulang ke kota?" ucap si nenek saat panggilan telepon dengan Bu Ratna telah tersambung. "Apa maksud ibu? Aina tidak ada pulang ke sini, Bu. Memangnya apa yang terjadi?" Mendengar pernyataan yang diucapkan oleh nenek Aina di desa, Bu Ratna pun seketika langsung merasa cemas akan terjadi sesuatu pada putrinya. Tak punya pilihan lain, nenek Aina akhirnya memilih untuk menceritakan semua yang terjadi di desa saat ini. Bu Ratna memang sempat syok mendengar kabar hilangnya Aina.
Namun secepat mungkin dia berusaha menguasai dirinya dan berkata bahwa dia akan segera pulang hari itu juga. "Kalian tidak perlu cemas. Aku tahu di mana Aina sekarang berada." Lelah dengan pencarian yang tak mendapatkan jawaban, kala itu warga sepakat untuk meminta bantuan dari salah satu orang yang terkenal dengan kehebatannya, yakni tetua adat. Namun, perkataan laki-laki itu benar-benar membuat mereka lemas saat mendengarnya. Pria parubaya itu berkata bahwa Aina dibawa ke alam gaib karena dia telah melanggar pantangan. Setelah mengetahui penyebab menghilangnya putri sematawayangnya, Bu Ratna yang baru saja tiba langsung bergegas mengambil ponsel Aina yang masih tergeletak di atas meja, membukanya dan mengeceknya satu persatu file yang ada di dalam ponsel Aina. Sampai kemudian dia melihat sebuah foto yang apabila dilihat sekilas memang itu hanya sebuah foto biasa. Tapi bila diperhatikan lebih saksama lagi, ada beberapa orang dengan pakaian serba hitam sedang menatap tajam ke arah kamera. Setelah itu, mereka berganti meminta tolong pada seorang kiai agar membantu Aina untuk secepatnya pulang. Kiai itu lantas memberi saran untuk melakukan pengajian di rumah nenek Aina. Mereka semua berdoa dan memohon untuk keselamatan Aina, serta agar gadis itu lekas pulang ke rumah. "Tenang saja, Aina pasti pulang. Namun untuk saat ini, Aina harus menyelesaikan hukumannya terlebih dahulu karena telah melanggar pantangan yang berlaku. Saat ini yang bisa kita lakukan hanyalah mendoakan gadis itu, bersabar dan menunggu kepulangannya," ucap Kiai. Tepat pada malam ke-7 setelah kehilangannya, Aina tiba-tiba muncul di depan pintu rumah nenek. Namun, kondisinya sangat memprihatinkan, di mana tubuhnya terlihat begitu kurus dan pucat. Menyadari putrinya telah pulang, Bu Ratna segera berlari menghampiri Aina. Didekapnya erat-erat tubuh kurus sang putri dalam dekapannya. Namun baru beberapa saat Bu Ratna memeluk Aina, tiba-tiba saja tubuh gadis itu melemah dan kemudian ambruk, tidak sadarkan diri. "Aina!" Kiai yang memimpin pengajian meminta Bu Ratna agar membaringkan Aina di kasur yang sudah disiapkan di tengah ruangan. Para tetangga masih terus mengaji. Kiai juga meminta Bu Ratna menyelimuti putrinya karena gaun tidur yang digunakan Aina cukup tipis, serta terdapat beberapa robekan di sana-sini. Setelah dibacakan doa-doa, Aina akhirnya sadar. Ia menatap kosong langit-langit rumah sebelum kemudian menangis terisak-isak. Bu Ratna lantas menenangkan anak gadisnya. Ia cukup memberi ketenangan lebih dulu sebelum menanyakan apa yang terjadi. Namun, di luar dugaan, Aina malah langsung menceritakan pengalamannya. Malam itu, usai menghadap wanita berkebaya hitam yang akhirnya ia ketahui bernama Nyi Kantil, Aina akhirnya paham untuk apa ia dibawa kemari. Pelayan Nyi Kantil menjelaskan bahwa Aina harus menjadi pelayan Nyi Kantil sampai gambar yang diambilnya dihapus. Aina bingung dan ketakutan. Bagaimana jika tak ada yang tahu dan tak menghapus foto itu? Ia bisa terjebak di sini selamanya dan selamanya akan menjadi pelayan Nyi Kantil. Sebagai hukuman, Aina harus melakukan tugas pelayan pada umumnya, yakni menyiapkan air mandi dengan kembang setaman, menyiapkan makanan, serta menemani Nyi Kantil kemanapun dia pergi. Aina juga tak diberi makan selayaknya pelayan lain. Ia hanya diberi segelas air dan 7 butir padi setiap jam akan datang. "Ayo Aina, masa hukumanmu udah habis. Beruntung kamu punya keluarga yang menyayangimu. Nyi Kantil menyuruhku mengantarmu pulang." Salah seorang pelayan menghampiri Aina. Malam itu, Aina diantarkan oleh pelayan Nyi Kantil ke depan halaman rumahnya. Setelah itu, pelayan itu menghilang tak kemana. Aina berjalan sempoyongan
memasuki rumah yang ia lihat banyak tetangga tengah mengaji, serta ia melihat ibu dan neneknya bersama seorang kiai. Bu Ratna terdiam mendengar cerita yang dituturkan putrinya. Ia mendekap erat anak gadisnya itu. Beruntung ia hapus foto itu dari telepon genggam Aina. Kalau tidak, entah apakah putrinya bisa kembali atau tidak. Aina dibawa oleh anak buah Nyi Kantil, Bu. Nyi Kantil marah karena Aina mengambil gambar rumahnya. Aina diminta menjadi pelayannya selama tinggal di sana. Tidak ada makanan yang bisa Aina makan, Bu. Mereka hanya memberi Aina 7 butir padi dan segelas air putih. Isak Aina dalam pelukan ibunya. Kiai menghela nafas. Ia sudah melihat semua kejadian yang diceritakan Aina dalam zikir panjangnya. Ia maklum kalau gadis itu terguncang jiwanya. Bu, mereka bukan manusia. Mereka jin, Bu. Iya, sudahlah. Aina tenang ya. Ada ibu di sini. Bu Ratna, semuanya sudah berakhir. Sebaiknya ibu bawa Aina masuk ke kamar. Temani dia malam ini. Biar saya yang menutup pengajian. Terima kasih Pak Kiai. Bu Ratna menuntun Aina ke kamar, dibantu oleh neneknya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.